Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Fastest solusi cepat matematika. Sekarang kita bahas ya soal khusus untuk persiapan ujian nasional matematika SMP per bab ya. Ini saya akan membahas khusus bab peluang ya. Jadi nanti silahkan cari pembahasan yang lainnya per bab di Fastest solusi cepat matematika. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Fastest secara gratis ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 ya. Seseorang memiliki tiga buah baju, kemudian berbeda warna ya. Kemudian tiga buah celana, kemudian celana panjang tentunya yang berbeda warna juga, kemudian dua buah tas yang berbeda warna pula. Banyak cara orang tersebut berpakaian lengkap dengan tas adalah. Jadi ini ada tiga macam ya. Pertama baju, kemudian celana, dan yang ketiga adalah tas. Nah, ini orang itu akan berpakaian lengkap dengan tas. Itu berarti semuanya dipakai kan. Ada berapa cara? Ini seperti ini tuh pakailah kaidah pencacahan, yaitu artinya apa? Jika ditanyakan semua itu dipakai barengan, misalkan dia pakai baju, juga pakai celana, dan juga pakai tas ya, maka caranya tinggal dikalikan saja. Itu berarti caranya tinggal dikalikan 3 kali 3 kemudian kali 2, berarti sama dengan 3 kali 3 itu 9 kali 2 berarti 18. Berarti ada 18 cara. Berarti jawabannya A. Kalau tidak percaya silahkan dicoba ya. Nanti kalian menyediakan 3 baju, 3 celana, kemudian 2 tas ya yang berbeda-beda warna. Silahkan dicoba sendiri, nanti ada berapa macam cara bisa digunakan cara itu ya. Pasti ya hasilnya akan 18 cara. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 2. Pada pelontaran sebuah dadu dan 2 buah keping uang logam, banyak titik sampel. Yang ditanyakan adalah titik sampel yang mungkin ya. Titik sampel itu berarti gimana caranya titik sampel? Karena ini ada kata dan kan, berarti harus kedua-duanya dilempar bersama ya. Berarti kita buat tabel aja ya. Dibuat tabel seperti ini ya. Ini adalah sebuah dadu. Dadu itu berarti sisinya ada 6 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 keping uang logam. Itu berarti bisa jadi, karena 2 itu berarti bisa jadi adalah AA, kemudian bisa jadi adalah AG. Maksudnya adalah ketika dilempar itu uang pertama ada muncul angka, uang kedua muncul angka. Kemudian uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Kemudian di sini adalah GA ya, GA, kemudian yang terakhir adalah GG. Jadi ada 4 ruang sampelnya dari sini. Kalau ditanyakan titik sampel seluruh yang mungkin berarti seluruhnya kan. Berarti nanti yang pertama ini adalah AA1, kemudian ini adalah AA2, kemudian AA3, AA4, AA5, AA6. Dan terakhir adalah nanti AA6. Kemudian nanti yang terakhir sendiri ini AG1, AG2 dan seterusnya ya, diteruskan sendiri. Kemudian ini adalah GG1 sampai terakhir adalah GG6 ya. Jadi GG6. Jumlah seluruhnya itu berarti titik sampel. Titik sampel ini namanya titik sampel. AA1 titik sampel, kemudian AA2 titik sampel sampai seterusnya, dan terakhir ini adalah GG6 itu juga titik sampel. Yang ditanyakan kan banyaknya ya. Berarti banyaknya itu sama hanya dengan ruang sampelnya. Berarti seluruhnya ada berapa? Berarti dihitung aja kesananya ada berapa? 6 ya kan, kemudian di sini 6, kemudian 6, kemudian ini samanya dengan 6 kali 4 ya. Jadi kalau mau mudah itu berarti ruang sampel atau titik sampelnya ya, ruang sampel atau titik sampel ya. Titik sampel itu samanya dengan ruang sampel ya. Jadi ruang sampel atau titik sampel, kalau titik itu kan berarti isinya ini ya. Kalau misalkan dalam kelas itu berarti orang-orangnya atau anak-anaknya itu namanya titik sampel. Budi, Ani itu titik sampel. Kalau ruang sampel itu seluruhnya ya, jadi seluruhnya. Karena yang di sini ditanyakan banyak titik sampel, sama hanya dengan ruang sampel yang ditanyakan ya. Berarti jumlahnya ada berapa tadi? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 kali 4 ya. Berarti samanya dengan 6 kali 4, yaitu sama dengan 24 ya. Jadi jawabannya 24 itu adalah C.
Kalau misalkan tidak mau menggambar seperti ini juga boleh ya. Sekarang dilihat ya, caranya begini kalau tidak mau menggambar seperti ini. Sebuah dadu ya, sebuah dadu itu kan dadu sisinya ada 6. Berarti ini adalah ruang sampelnya atau RS, saya singkat dengan RS ya. Ruang sampelnya itu ada 6. Kemudian dua keping uang logam. Dua keping uang logam itu kalau dilempar undikan bisa muncul AA, kemudian AG, kemudian GA, kemudian GG. Ini ada 4 ya. Karena 2 itu rumusnya begini, berarti 2 pangkat 2. Jadinya 4. Kalau uangnya 3 berarti 2 pangkat 3 gitu ya. Ini adalah mencari ruang sampelnya. Berarti ini 4, sini berapa? 6. Tinggal dikalikan, 6 kali 4 sama dengan 24. Yaitu jawabannya C. Baik, kita lanjut lagi ke yang nomor 3. Banyak anggota ruang sampel, sama hanya dengan tadi ya. Ruang sampel dari percobaan menggunakan sebuah dadu. Ya, ada sebuah dadu dan 3 koin. 3 koin itu samanya dengan 3 uang logam ya. Jadi sebuah dadu ya. Satu dadu itu berarti ruang sampelnya RS-nya ya. Ruang sampelnya itu berarti sama dengan tadi ya. Ada berapa jumlahnya? 6 ya. Ruang sampelnya itu ada 6, yaitu angka 1 2 3 4 5 6. Kemudian sebuah dadu dan 3 koin ya. 3 koin itu uang logam ya. Kita ambil ruang sampelnya aja, ruang sampelnya RS ya. Ruang sampelnya itu kalau rumusnya 3 koin itu berarti 2 pangkat uangnya 3, berarti 2 pangkat 3 berarti 8. Maka kalau ditanyakan banyak anggota ruang sampel di sini ya, berarti anggota ruang sampel itu tinggal dikalikan, yaitu 6 kali 8. 6 kali 8 berarti jawabannya adalah 48, yaitu jawabannya yang D. Ya, masih bersama Festus Med, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Dari angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan disusun bilangan terdiri dari 2 angka, yaitu puluhan dan satuan. Berarti puluhan dan satuan pasti 2 angka ya. Banyak bilangan yang dapat disusun dengan jumlah angka puluhan dan satuan sama dengan 13 adalah. Berarti nanti kalau disusun itu nanti jumlah angka puluhan dan satuannya itu sama dengan 13 ya. Banyak bilangan, yang ditanyakan banyak bilangan bukan banyak angka ya. Banyak bilangan. Bilangan yang pertama kemungkinan adalah 4 berapa? 4 sama 9 ya, berarti 49. Kenapa? Karena kalau 4 tambah 9 itu kan nilainya jumlahnya berapa ini? Ya, ini jumlahnya kan yang ditanyakan nanti kan jumlahnya. Jumlahnya harus 13. 4 tambah 9 13 ya kan? Berarti ini bilangan yang pertama. Ada lagi bilangan yang kedua adalah dibalik. 49 kan beda dengan 94. Ya enggak? Ya, 49 sama 94 kan beda bilangannya. Berarti ada 2. Ada lagi enggak yang lain? Ada 4 sama 9 kan nanti 13. 5 tambah 8 berapa? 13 juga kan, berarti 58. Kemudian 85. Karena bilangan satuan dan puluhan itu kan berbeda. Puluhan dan satuan. 58 dengan 85 itu bilangannya berbeda. Ya, meskipun angka penyusunnya sama tapi kan bilangannya berbeda ya. Terus selanjutnya adalah berapa lagi? 6 tambah 7 13 bukan? Iya, berarti 67 kemudian juga 76 ya. Ini juga kalau dijumlahkan 13, ini 13 ya, semuanya 13. Ada lagi yang lain? Sudah tidak ada. Berarti ada berapa bilangan yang bisa dibuat? 1 2 3 4 5 6. Berarti jawabannya yang D. Ya, lanjut ke nomor 5 ya. Sebuah dadu bersisi 6 dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu faktor prima dari 6. Sebuah dadu. Jadi dadunya itu 1. Kalau sebuah dadu ya, 1 dadu itu berarti nanti angkanya adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi sisinya itu ada 6, yaitu angkanya 1 2 3 4 5 6. Pastinya angka di sini ya, bukan titik-titik ya. Ya, sekarang yang ditanyakan peluang muncul mata dadu faktor prima dari 6 ya. Sekarang kita cari dulu faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berarti berapa saja? Nah, 6 itu bisa dibuat perkalian antara 1 kali 6. Berarti bisa juga antara 2 kali 3. Jadi faktor dari 6 itu adalah 1 2 3 6. Ya, itu faktor
faktor dari 6. Tapi yang ditanyakan di sini adalah faktor primanya. Berarti yang prima itu yang mana? 2 prima, kemudian 3 prima. Jadi ada 2 buah. Berarti kalau gitu yang ditanyakan peluang, peluang apa rumusnya? Peluang kejadian A. Ini yang ditanyakan karena peluang ya. Peluang, mengingat dulu peluang ya. Peluang kejadian A itu rumusnya adalah NA, berarti dibagi dengan NS. Ini adalah rumusnya. PA itu adalah apa? Peluang kejadian A. NA itu berarti apa? Yang ditanyakan, banyaknya yang ditanyakan ini. Kemudian NS itu adalah ruang sampelnya atau seluruhnya. Kalau satu dadu berarti ruang sampelnya atau NS-nya. NS seluruhnya itu ada berapa sisi? Ada 6, berarti NS-nya sama dengan 6. Ini kalau sebuah dadu ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah faktor prima, peluang prima ya, peluang faktor prima. Peluang faktor prima dari 6 itu berarti sama dengan faktor prima dari 6 tadi kan ini. Kalau faktor dari 6 kan nanti jawabannya 4 ya kan. Kalau yang ditanyakan yang prima saja berarti ada berapa buah? Ada 2, berarti nanti jawabannya adalah 2 per seluruhnya, NS-nya ada 6, berarti 2 per 6. Kalau disederhanakan, karena di sini nggak ada, ya berarti sederhanakan, masing-masing dibagi 2 dapat 1 per 3. Berarti jawabannya adalah sepertiga, yaitu B. Jadi diingat ya, peluang itu rumusnya adalah NA. Peluang kejadian A itu adalah nanti yang ditanyakan menyesuaikan dengan soal ya. Yang ditanyakan ini banyaknya ada berapa? Yang ditanyakan itu adalah faktor prima dari 6. Faktor primanya itu kan ada 2 angka, berarti 2 per seluruhnya. Seluruhnya adalah 6. Berarti sederhanakan jadinya sepertiga. Ya, jawabannya B. Masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 6 ya. Dua dadu dilambungkan bersama. Peluang muncul kedua mata dadu merupakan faktor dari 8 adalah. Nah, ini kita harus membuat tabelnya dulu ya. Cari dulu ruang sampelnya dan titik sampelnya. Gimana caranya? Saya akan berikan caranya. Oke, gambarkan dulu. Nah, ini sudah saya berikan. Ini adalah dadunya ada 2 kan ya, 2 dadu itu. Ini dadu yang pertama, ini saya kasih warna seperti ini adalah dadu yang pertama, kemudian dadu yang kedua yang warna biru ya. Jadi dadu itu kan sisinya ada 6, 1 sampai 6, kemudian yang dadu kedua juga 1 sampai 6 ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah peluang muncul kedua mata dadu merupakan faktor dari 8. Faktor dari 8. Faktor dari 8 itu berapa saja faktor? 8 itu bisa dibuat perkalian menjadi 1 kali 8, ya kan? 1 kali 8 kan 8 nilainya. Kemudian bisa juga 2 kali 4. Jadi faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, 8. Tapi 8-nya di sini kan nggak ada, berarti 8-nya tidak ikut ya. Karena di sini nggak ada. Kalau ada ya diikutkan. Berarti faktor dari 8 yang tersedia di sini tuh hanya angka 1, 2, dan 4 ya. Jadi di sini yang ditanyakan kedua mata dadu merupakan faktor dari 8. Berarti kedua-duanya baik yang depan maupun belakang itu harus tersedia angka ini ya. Kemudian yang kita cari dulu ya, dicari dulu ya. Ini yang pertama adalah 1,1 ya kan. 1 dan 1 ini kan faktor dari 8 kan ya, 1 1. Kemudian 2 1. 2 dan 1 itu kan faktor dari 8. Kemudian 3 bukan ya, berarti tidak. Jadi golongan ini tidak ada. 4 1. 4 sama 1 kan faktor dari 8. 4 faktor 8, 1 juga faktor dari 8. 5 bukan, 6 bukan. Berarti sekarang yang 2, 1 2. Angka 1 dan 2 kan juga faktor dari 8. Kemudian 2 2, kemudian 4 2. Ini 3 enggak ada, 4 1 4 ada ya, 1 sama 4 kan. Kemudian kedua-duanya itu faktor dari 8, jadi depan belakang ya. Kemudian 24 juga ada, 24, kemudian 44 juga ada ya, 4 sama 4 juga boleh. 5 bukan ya, meskipun 1 itu faktor dari 8 tapi kan 5-nya bukan, berarti tidak ikut. Ini tidak ikut. Berarti hanya ada berapa? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti peluangnya berarti sama dengan 9 dibagi dengan seluruhnya. Seluruhnya ada ini 6 kali 6 36 ya. Berarti seluruhnya ada 36. Seluruhnya itu maksudnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya sampai terakhir di sini itu jumlah total yang di putih ini ya, bukan yang berwarna, tapi yang di sini itu adalah ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu NS-nya itu sama dengan 36. Berarti kalau disederhanakan, karena di jawaban nggak ada yang 9 per 36, kita sederhanakan masing-masing dibagi 9 dapat 1, 36 bagi 9 dapat 4 ya. Berarti jawabannya adalah 1/4, yaitu jawabannya D. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 7.
Dua dadu dilambungkan bersama. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 10 adalah, ya masih tentang dadu ya. Ini dua dadu. Nomor 6 tadi juga dua dadu. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini ada kata berjumlah ya. Jadi berarti dijumlahkan. Dijumlahkan itu lebih dari 10. Kalau tadi tidak dijumlahkan, disandingkan saja. Dadu pertama muncul angka 1 berarti 1. Dadu yang kedua muncul angka 1 berarti 1. Jadinya 1,1, kemudian 1,2, 1,3 sampai terakhir adalah 6,6 ya tadi. Tapi kalau di sini tidak. Sekarang kita lihat untuk pembahasan untuk yang nomor ini, berarti kita harus membuat tabel seperti yang tadi ya. Misalkan tabelnya saya buat yang seperti ini ya. Nah, ini sudah saya buatkan tabelnya. Gimana cara pakainya? Nah, cara pakainya begini. Ini dadu yang pertama, sisinya ada 6, dadu yang kedua juga sisinya ada 6. Ini yang ditekankan berjumlah. Kalau berjumlah itu berarti dijumlahkan. 1 tambah 1 nilainya 2, 1 tambah 2 nilainya 3, 1 tambah 3 nilainya 4, 1 tambah 4 nilainya 5, 1 tambah 5 nilainya 6, 1 tambah 6 nilainya 7, sampai terakhir nanti 6 tambah 6 nilainya 12. Kalau yang tadi kan tidak. Tadi kan 1 sama 1 berarti 1,1, kemudian 1 sama 2 berarti 1,2 ya. Maksudnya dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 1 nanti 1,1. Kemudian ini 1,2 dan seterusnya sampai terakhir tadi kan 6,6 ya. Kalau ini tidak. Kalau ini diapakan? Dijumlahkan, langsung dijumlahkan. 1 tambah 1 2, 1 dan seterusnya sampai terakhir 6 tambah 6 adalah 12. Dari sini kita tahu bahwa ruang sampelnya atau NS-nya ya, ruang sampel atau seluruhnya itu sama dengan, di sini ada 6 kali 6 berarti 36 ya. Dihitung semuanya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan seterusnya sampai ini terakhir ada 36. Itu adalah ruang sampelnya. Pertanyaannya itu adalah peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 10. Berjumlah lebih dari 10. Lebih dari 10 itu berarti 10-nya tidak ikut. Berarti hanya angka ini, lebih dari 10 itu adalah ini. Berarti ada berapa angka? Lebih dari 10 itu adalah 11 dan 12. Berarti 10-nya tidak ikut ya. Berarti ada 3 angka. Berarti peluangnya itu berarti sama dengan, karena hanya ada 3 angka berarti 3 dibagi dengan seluruhnya yang ada adalah 36. Berarti 3 per 36. Berarti disederhanakan dapat 1 dibagi 3 ya. Dibagi 3 dapat 12. Berarti sama dengan 1/12 itu adalah jawabannya, yaitu yang A. Nah, untuk yang ini nanti bisa jadi ditanyakan tidak seperti ini ya. Misalkan peluang muncul angka lebih dari 9, berarti nanti yang dipakai adalah nih ya. 10-nya ada 3, 11-nya ada 2, 12-nya ada 1, dijumlahkan semuanya dibagi 36. Atau mungkin tidak lebih dari, bisa jadi kurang dari, misalkan peluang muncul mata dadu kurang dari 5, berarti kalau kurang dari 5 berarti 4, 3, 2. Jumlahnya dijumlahkan berapa, kemudian dibagi per 36 ya. Ini adalah soal yang sering keluar di ujian nasional matematika SMP. Ya, masih bersama Fastest solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 8 ya. Dalam percobaan melempar undi 2 buah dadu, peluang muncul mata dadu 5 pada dadu pertama, angka ganjil pada dadu kedua, maka mana jawabannya ya. Jadi masih soal tentang 2 buah dadu ya, berarti caranya seperti tadi ya. Kalau misalkan tidak mau buat tabel nggak apa-apa, tapi kalau buat tabel juga boleh saja sih ya. Sekarang kita buatkan tabel dulu ya, seperti ini ya tabelnya. Sekarang kita lihat kalau yang tadi itu adalah ini, karena ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama gini ya, muncul mata dadu, jadi Pak muncul mata dadu 5 itu pada dadu yang pertama, kemudian ganjil itu pada dadu yang kedua ya. Misalkan ini adalah dadu yang pertama, ini kemudian dadu yang kedua ya. Muncul dadu 5 itu pada ya bilangan yang pertama, berarti nanti yang ini, yang pertama ini harus 5 semua. Berarti ini 5 semua kan. Kemudian yang selanjutnya adalah ganjil pada dadu yang kedua. Dadu yang kedua itu adalah ini, yang ini. Ganjil itu berarti 1, kemudian 3, kemudian 5. Ini yang ganjil, dadu kedua. Dadu yang pertama itu adalah yang 5, kemudian dadu yang kedua adalah yang ganjil. Kemudian pertemuannya di mana? Berarti di sini ya. Nih 5 sama 1. 5 pada dadu pertama, kemudian ganjil pada dadu kedua. 5 pada dadu pertama, ganjil pada dadu kedua kan. Kemudian yang ini adalah berapa? 5,5. Jadi hanya ada 3 ya. Berarti peluangnya itu berarti sama dengan ada 3, berarti 3 dibagi dengan seluruhnya. Seluruhnya berapa? Ya 36. Karena ini dari 1,1 sampai 6,6 kan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ini 6,6 itu 36 ya. Berarti sama dengan dibagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 12 ya. Berarti kalau gitu jawabannya adalah 1/12 yang B.
Ya, kita lanjut ke nomor 9 ya. Tiga uang logam dilambungkan bersama-sama. Peluang muncul dua muka gambar dan satu muka angka adalah. Ini ada tiga uang ya. Tiga uang logam. Tiga uang logam itu berarti kita cari NS-nya dulu. NS itu adalah ruang sampelnya. Banyak seluruh kejadian yang mungkin. Uang logam itu sisinya ada dua, berarti dua pangkat, karena uangnya ada tiga berarti dua pangkat tiga ya, berarti dua pangkat tiga itu adalah dua kali dua kali dua, berarti 8 ya. Dua kali dua empat, empat kali dua 8, berarti banyak ruang sampelnya atau NS nya adalah 8. 8 itu apa saja, saya berikan caranya. 8 itu adalah, ini saya berikan, nah, ya 8 itu adalah ini ya. 8 itu adalah ruang sampelnya adalah berarti ini maksudnya apa? Uang pertama keluar sisi angka, keluar uang kedua angka, uang ketiga angka. Berarti ketiga-tiganya itu adalah sisinya angka. Kemudian bisa jadi uang pertama angka, uang kedua angka, uang ketiganya gambar. Kemudian uang kan dua sisi ya. Kalau tidak angka gambar kan. Ya, jadi hanya ada dua itu angka gambar. Kemudian yang ketiga itu bisa angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Jadi ada 8 ruang sampelnya, ada 8 di sini ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Peluang muncul dua muka gambar. Dua muka gambar dan satu muka angka. Berarti gambarnya ada dua itu berarti yang ini nih, dua gambar dan satu muka angka, dan satu angka berarti ini dua gambar satu angka, dua gambar satu angka, dua gambar satu angka. Ada berapa? Masih ada lagi yang lain, ini tiga gambar semua berarti bukan. Ini dua angka satu gambar, dua angka satu gambar, dua angka satu gambar, angka semua berarti bukan. Berarti yang ditanyakan itu adalah peluang muncul dua gambar satu angka ya, berarti peluangnya itu sama dengan ada tiga, berarti 3 dibagi dengan seluruhnya ada 8 ya, berarti 3/8. Jawabannya yang di ini caranya ya. Kalau misalkan ditanyakan berapakah peluangnya, misalkan ya ditanyakan peluangnya ketiga-tiganya gambar, berarti ketiga-tiganya gambar atau 3G. Ketiga-tiganya gambar hanya ada satu saja, ini berarti 1 per seluruhnya ada 8 gitu ya. Kalau misalkan yang ditanyakan peluang ketiga-tiganya angka, berarti juga sama 1/8. Nanti menyesuaikan dengan yang ditanyakan 3 ini, karena yang ditanyakan adalah dua gambar satu angka, itu adalah 3 buah per 8 ya. Demikian pembahasannya. Lanjut nomor 10. 3 buah mata uang logam dilempar bersama-sama sekali. Peluang muncul minimal 2 gambar adalah, masih sama dengan yang tadi ya. Ya, karena ruang sampelnya itu sama dengan yang tadi, yaitu jumlahnya berapa itu? Jumlah uangnya adalah 3, maka ruang sampelnya masih sama ya. Berarti angka-angka-angka, angka-angka gambar angka, dan seterusnya sampai semuanya gambar ya. Pertanyaan yang sekarang itu adalah peluang muncul minimal, ada kata minimal. Minimal 2 gambar. Berarti kalau minimal 2 gambar itu 2 gambar boleh ya. Ini tidak ada gambarnya berarti bukan. Ini satu gambar berarti bukan. Ini satu gambar berarti bukan. Ini satu gambar. Minimal 2 gambar. Ini 2 gambar. Berarti ini dipakai ya. Memenuhi standar ini, memenuhi standar ya. Kemudian yang ini juga sama, 2 gambar. Ini 2 gambar. Minimal 2 gambar. Boleh nggak kalau gambarnya 3? Ini gambarnya ada 3, boleh saja, nggak masalah. Yang penting minimal 2. Kalau gambarnya ada 3 nggak masalah. Kalau misalkan minimal 1 gambar, berarti nanti ini ikut ya. Ini ikut, ini ikut, ini ikut, ini ikut. Semuanya ikut ya kesananya. Yang nggak ikut hanya ini yang depan aja. Kalau minimal 1 gambar. Tapi ini yang ditanyakan minimal 2 gambar. Kalau minimal 2 gambar berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti peluangnya itu sama dengan 4 dibagi dengan seluruhnya. Seluruhnya ruang sampelnya ada 8. Berarti sama dengan, disederhanakan jadinya 1/2. Atau 4/8 di sini, ternyata 1/2 nggak disediakan. 4/8 sudah ada di jawabannya. Sudah menyesuaikan dengan pilihan ganda yang diberikan ya. Jawabannya D. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 11 ya. Dalam suatu kantong terdapat 8 bola bernomor 1 sampai dengan 8. Jika diambil 2 bola sekaligus, maka peluang terambil 2 bola bernomor berurutan adalah, jadi kita harus mencari ruang sampelnya dulu ya, kemungkinan yang bisa terjadi. Dari dalam kantong itu diambil 2, berarti kemungkinan yang bisa diambil adalah angka berapa saja. Bisa bola ya bernomor 1 dan bola bernomor 2 ya kan, diberi nomor kan, 1 2, kemudian 1 berapa ya, 1 3, 1 4, kemudian 1 5, 1 6, 1 7, 1 8. Bernomor 1 2, nomor
nomor 13 ini ya kan, kemungkinan yang pertama seperti ini. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bukan 21 ya, 21 sama 12 kan bolanya sama, jadi pernah diambil. Jadi yang lainnya 22 tidak mungkin karena bola angka 2-nya hanya satu, tidak mungkin 2, berarti 23 ya, 23 kemudian 24, 25, 26, kemudian 27, terakhir 28. Sekarang yang 3 berarti 34 ya, 33 nggak mungkin, 31 nggak mungkin, 32 nggak mungkin karena sudah diambil, 32 sudah, 31 sudah kan. Berarti yang belum adalah 34, kemudian 35, 36, 37 dan 38. Kemudian habis 3 kemudian 4 ya, 45, 46, 47, 48. 4 kemudian 56, 57, 58. Selanjutnya semakin mengecil ya, berarti 67, 68. Terakhir adalah 78. Nah, ini ruang sampelnya ini dihitung semua ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan seterusnya kan. Ini kalau dihitung kan 1 2 3 4 5 6 7. Oh, 7 ya. Tadi 8. 7 ya. Nah, berarti 7 kemudian ditambah ini saya garis bawahi aja ya. 7 ditambah 1 2 3 4 5 6 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Ini adalah ruang sampelnya atau NS-nya ya. Ruang sampelnya atau NS-nya berarti sama dengan dihitung semuanya. 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ya. Kita hitung ya. Ini 6 sama 4 itu 10. Kemudian 3, 2 sama 5 itu juga 10, berarti 20. 20 tambah 1, 21. 21 tambah 7 ya, berarti 28. Berarti ruang sampelnya adalah 28. Ini kalau dihitung semuanya itu ada 28 gitu kan. Sekarang pertanyaannya itu apa? Kalau ruang sampelnya sudah ketemu, berarti sekarang carilah yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Jika diambil 2 bola sekaligus, maka peluang terambil 2 bola bernomor berurutan ya. Ini bernomor berurutan, berarti angkanya itu urut ya. 1 2 kan berurutan, 1 2. 1 3 kan nggak urut, loncat 1 1. 1 4 apalagi nggak urut ya. Yang berurutan itu berarti yang mana? Yang atas ini kan. 1 2 urut, 2 3 kan urut, kemudian 3 4 juga urut, kemudian 4 5 berurutan, 5 6 berurutan, 6 7 berurutan, 7 8 berurutan. Berarti peluangnya itu berarti sama dengan 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 7 dibagi dengan 28. Tidak ada jawabannya, dikecilkan atau disederhanakan, dibagi 7 dapat 1. 28 bagi 7 dapat 4. Berarti jawabannya adalah 1/4, yaitu yang D ya. Kalau misalkan besok yang ditanyakan tidak berurutan, misalkan yang ditanyakan itu adalah bola bernomor ganjil pada bola bernomor ganjil atau bernomor ganjil semua gitu juga boleh ya. Misalkan ya, ganjil semua berarti 13, kemudian 15, 17, kemudian 35, 37, kemudian 57. Itu adalah yang diambil dua bola bernomor ganjil semua. Nanti tergantung soalnya ya, yang ditanyakan itu apa. Kalau ini kan ditanyakan bernomor berurutan, berarti yang ini yang berurutan gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 12 ya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah, kemudian 4 bola kuning dan 5 bola biru. Diambil 1 bola secara acak ternyata berwarna kuning dan tidak dikembalikan. Jika diambil sebuah bola lagi, peluang terambil bola berwarna kuning adalah, jadi yang pertama adalah bolanya itu ada 6 bola merah, kemudian 4 bola kuning, kemudian 5 bola biru, 5 bola biru. Sehingga kalau dijumlahkan ini seluruh totalnya adalah 6 tambah 4, 10 tambah 5 berarti 15. Jadi ada 15 bola dalam kotak itu ya. Terus diambil bola ya, diambil bola ternyata yang didapat itu berwarna kuning ya. Diambil 1 bola kan, yang diambil 1 bola berwarna kuning, berarti 1 bola berwarna kuning. Ini sudah diambil. Tidak dikembalikan, berarti tidak dikembalikan, nanti kuningnya sudah tidak 4 lagi, berarti dikurangi 1 ya. Tidak dikembalikan. Pertanyaannya selanjutnya adalah jika diambil sebuah bola lagi, berarti peluang yang diambil sekarang ya, peluang terambil bola kuning berarti berwarna kuning. Kuningnya kan tadi sudah diambil 1, berarti
tinggal 3 kuning saja kan. Kan sudah diambil 1, berarti 4 kurangi 1 yaitu tinggal 3. Berarti ini sudah tidak ada 4 lagi karena sudah diambil 1 kan. Berarti peluangnya ini juga sama berkurang 1, bukan 15 tapi berapa? 14 karena diambil 1 bolanya kan. Jadi berkurang ruang sampelnya. Peluangnya berarti sama dengan peluang terambil bola kuning, berarti kuningnya sekarang tinggal 3, kemudian dibagi ruang sampelnya bukan 15 tapi berapa? 14. Ya, berarti jawabannya adalah 3/14. Yang mana ya? 3/14 adalah yang B. Ya, sekarang kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 13. Pengundian bingkisan sembako sebanyak 192 kupon diikuti 432 peserta. Peluang seorang peserta mendapat bingkisan, ya, jadi bingkisannya ini pengundian bingkisan sembako sebanyak bingkisannya ada ini. Kemudian diikuti oleh pesertanya ini seluruh peserta. Berarti peluang itu berarti rumusnya adalah yang ditanyakan itu adalah bingkisannya. Bingkisannya ada berapa ini? Sebanyak 192, berarti 192 dibagi dengan seluruh pesertanya. Seluruh pesertanya adalah 432 dibagi. Ya, dikecilkan ya berarti angkanya mau dibagi berapa? Bagi 2 dulu juga boleh, nggak masalah ya. Dibagi 2. 19 bagi 2 itu dapat 9, sisanya 1 kan, 18 kan. Berarti 12 bagi 2 itu adalah 6. Berarti 96 dibagi dengan 400 bagi 2 adalah 200. 32 bagi 2 adalah 16, berarti 216. Kemudian dibagi 2 lagi, dikecilkan lagi nggak apa-apa ya. 96 bagi 2 itu adalah 48 ya. 48 dibagi dengan 216 bagi 2 berarti 108. Dikecilkan lagi nggak masalah, dikecilkan lagi mau dibagi berapa masing-masing ya. 48 sama 108 bagi 2 dulu boleh nggak masalah, berarti 24 ya. Dibagi 2 berarti 54 ya. Dibagi berapa lagi? Dibagi 6 ya, langsung bagi 6 bisa tuh ini. Dibagi 6 dapat 4 ya. Dibagi 6 54 ya. 54 bagi 6 itu dapat 9. Berarti jawabannya adalah 4/9 karena sudah nggak bisa dibagi lagi. Berarti jawabannya yang B. Ya, demikian pembahasan untuk kupas tuntas materi peluang untuk SMP MTS ya. Ujian nasional UNBK, UNKP sama saja. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi yang biasanya keluar di ujian nasional ya. Jadi soal-soal ini diambil dari bank soal ujian nasional. Karena soal-soal ujian nasional itu pertanyaannya sekitar ya seputar ini saja ya. Jadi tidak banyak berubah. Nanti kalau ada perubahan nanti kita bahas lagi di lain waktu ya. Kalau ada perubahan yang drastis. Oke, demikian pembahasannya untuk yang bab peluang. Kita lanjutkan lagi dengan bab yang selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Dapat nilai yang bagus, dapat nilai 100. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.